Baik, hari ini kami akan mempraktekkan mengenai CI/CD dan pendeployan website. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Mita Diwandari dengan NIM akhiran 042. Perkenalkan, nama saya Alika Putri Wicaksana dengan akhiran NIM 093. Dan dua teman kami yaitu Lauren dan juga Hana. Oke, baik. Jadi yang pertama-tama kami ingin memperlihatkan terlebih dahulu mengenai website yang sudah kami deploy. Oke, ini dia. Laundry Maruru. Oke, next. Sekarang kita akan saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang CI/CD ini. Jadi, apa sih CI/CD ini? Jadi, ini adalah suatu metode otomatisasi dalam pengembangan aplikasi. Penjelasan lengkapnya itu CI itu artinya continuous integration, yang dimana dia itu setiap perubahan kode itu akan dikirim ke repository dan dia itu akan dicek secara otomatis. Lalu untuk CD atau kepanjangannya itu adalah continuous deployment, berarti kode yang udah lolos dari pengecekan itu akan otomatis akan dikirim ke server dan dijalankan. Jadi dengan CI/CD ini proses update website kita menjadi lebih cepat, rapi, dan minim kesalahan karena tidak dilakukan secara manual. Oke, ini mengenai website kami. Selanjutnya, sebelum itu kita sudah punya database. Mungkin bisa dicek. Oke, ini dia. Kita sudah membuat database. Kita masuk ke show database. Di sini kita punya DB Laundry. Ya, ini adalah database yang sudah kita buat. Jadi, database ini itu tempat untuk nyimpan data aplikasi seperti data pengguna, transaksi, dan informasi lainnya. Nah, oke, mungkin lanjut. Nah, lanjut ke websitenya. Jadi, website kita yang sudah berhasil di deploy ini bisa diakses melalui browser, bisa menggunakan domain ataupun menggunakan IP. Nah, kalau misalnya kita CI/CD itu udah berjalan dengan benar, jadi setiap perubahan kodenya itu bakal terlihat langsung di website tanpa perlu upload manual ke server. Nah, sekarang kita akan membuat CI/CD-nya biar bisa berjalan. Yang pertama, kita itu harus membuat si SSH key di laptop. Jadi perintahnya itu adalah SSH keygen minte. Kita pakai yang ed25519. Itu ada min c, terus kita ada GitHub action. Nah, ini kan perintah ya untuk kita ngebuat si SSH key-nya. Jadi ada private dan public key. Nah, nanti SSH key-nya ini bakal dipakai sama si GitHub action-nya untuk mengakses si server secara aman tanpa menggunakan password. Oke, selanjutnya kita bisa enter. Oke, udah. Oke, karena kita sudah buat SSH key-nya sebelumnya, jadi kita mau nampilin langsung public key-nya dengan cara cat kita masukin tempat di mana si public key-nya itu. Nah, ini adalah public key dari GitHub action ya, itu. Nah, sekarang kita akan memasukkan si public key ini ke server dengan kita masukin ke authorize keys dengan perintah nano authorize keys. Ya, mungkin sedikit revisi, perintahnya itu nano.ssh/authorize keys. Nah, karena kita sudah memasukkan public key-nya, ini tinggal dipaste aja dari kode yang tadi, kode public-nya tadi ke
SSH authorized keys-nya. Oke, jadi di file authorized keys ini dia tuh berisi public key yang tadi yang diizinkan untuk mengakses si servernya. Jadi kenapa sih kita copy? Karena biar nanti servernya itu bisa mengizinkan akses dari si GitHub Action-nya tadi. Lalu langkah selanjutnya kita akan masuk ke GitHub Settings. Pertama di GitHub, kita masuk ke GitHub, lalu ke GitHub Settings, lalu ke Secrets and Variables, lalu Action. Lalu di sini kita akan menambahkan New Repository Secret. Nah, menu ini tuh digunakan untuk nyimpen informasi-informasi sensitif yang akan dipakai nanti di GitHub Action-nya. Oke, yang pertama kita akan menambahin yang namanya SSH Private Key. Nah, untuk tahu SSH Private Key, kita bisa masuk ke PowerShell lagi, terus kita ketik chat, terus nama dari file private key-nya. Nah, ini adalah file private key-nya. Langsung kita copy, terus kita masukin ke GitHub. Oke. Jadi private key ini tuh dipakai sama GitHub Action-nya itu untuk login ke server melalui si SSH. Jadi karena dia bersifat rahasia, makanya dia disimpan di GitHub si secrets. Oke, next-nya itu kita nambahin si secrets server IP. Kita tambah server IP, server _IP. Nah, di sini kita bisa masukin IP dari server di virtual machine yang sudah kita buat. Ini adalah IP-nya, sudah kita masukin. Jadi, server IP ini dipakai untuk nentuin alamat tujuan si server saat proses deployment. Selanjutnya kita akan nambahin secret server user. Untuk secretnya kita isiin kita MJS karena itu nama usernya. Lalu itu aja. Oke, kita lanjut ke GitHub-nya. Oke, jadi setelah selesai kita ngesetting secret untuk di GitHub-nya, next itu kita ke folder daripada repository GitHub-nya. Jadi di repo GitHub-nya ini kita harus membuat folder yang namanya .github. Lalu di dalam .github ini kita buat folder lagi yaitu workflows. Dan di dalamnya itu kita harus membuat file yaitu deploy.yml. Jadi di deploy.yml ini tuh untuk menentukan workflow dari GitHub-nya. Jadi ini nanti yang akan settingan atau konfigurasi untuk nanti CI/CD-nya agar nanti ketika kita membuat perubahan, jadi ketika kita nge-push itu nanti bakal langsung berubah di websitenya. Jadi untuk name sendiri itu untuk menentukan nama workflow yang bakal nanti muncul di GitHub Action. GitHub Action itu ialah yang di sini. Jadi ini tuh nanti yang berisi runtutan-runtutan apa saja action yang sudah dilakukan. Tuh. Terus di on ini ada push, itu nanti workflow yang akan berjalan itu berarti saat ada aksi push. Lalu untuk branch-nya main seperti biasa karena ini kita memakai branch main. Lalu untuk jobs ini menandakan awal definisi job yang akan dijalankan. Jadi tugas yang akan dijalankan. Terus deploy itu adalah nama tugasnya atau nama jobnya. Tuh, di sini kami memakai nama deploy. Terus runs on-nya ini untuk menentukan runner GitHub Action yang digunakan. Kalau di sini kita memakai Ubuntu yang versi terbaru. Lalu untuk steps ini berisi langkah-langkah yang akan dilakukan dalam job. Itu langkah-langkah dalam job itu ada nama langkah untuk mengambil kode repositorinya, terus ada mengambil kode dari repository ke runner GitHub Action-nya, lalu ada yang ini untuk nama langkah untuk menyimpan koneksi SSH-nya. Jadi kita mengaktifkan SSH
agentnya di runner GitHub actionnya. Lalu ini adalah untuk menentukan parameter untuk action yang digunakan. Jadi di sini nih SSH private key-nya itu menandakan input berupa private key-nya, private key dari SSH-nya. Jadi dia mengambil private key dari GitHub Secrets-nya untuk autentikasi SSH-nya. Lalu untuk name deploy to Debian server ini nama langkah untuk proses deployment-nya ke server Debian-nya. Lalu untuk run ini, jadi dia tuh menandakan perintah shell yang akan dijalankan secara berurutan. Nah, set min A ini itu untuk menghentikan eksekusi jika nanti terjadi error. Terus ada SSH min O itu untuk login ke server Debian-nya melalui SSH. Jadi dia menggunakan usernya dan juga IP-nya yang tadi sudah kita tentukan di GitHub Secret-nya. Lalu set A itu seperti tadi itu untuk menghentikan kalau misalkan ada error. Nah, untuk CD-nya ini jadi kita masuk ke direktori aplikasi di servernya. Nah, di servernya itu kami menyimpan websitenya itu di folder var www/web1. Makanya di sini kita CD-nya itu direktori ini gitu. Terus echo ini kalau misalkan menampilkan commit hash sebelum development. Nah, untuk git fetch origin main itu yang mengambil update terbaru dari branch main-nya. Sedangkan untuk git reset-nya itu menyamakan kode di server dengan repository GitHub-nya. Nah, ada echo after. Echo after ini untuk menampilkan commit hash setelah deployment-nya. Lalu ada sudo systemctl reload nginx. Jadi itu buat nge-reload nginx lagi agar perubahan kode tuh langsung aktif. Lalu ada EOF, itu menandakan akhir dari perintah SSH-nya. Oke. Jadi di sini jadi deploy.yaml ini nanti kalau sudah dibuat tinggal di push saja ke repository GitHub-nya. Nah, di sini kan kebetulan kami sudah nge-push dan di sini sekarang kita tinggal coba saja melakukan perubahan. Jadi untuk websitenya kan kurang lebih seperti ini dengan title Laundry Marururu. Nah, di sini saya pengen mengubah title-nya. Jadi misalnya Laundry MJS. Terus kita coba untuk nge-push. Kita commit, lalu kita push. Kita tunggu dulu sampai commitnya selesai. Oke, kalau kita lihat ke GitHub di actionnya ini, ini kan masih ada testing CD. Kita tunggu dulu sampai deploy-nya itu sukses. Jadi mungkin di sini agak sedikit error, jadi kami akan mencoba memperbaiki terlebih dahulu. Oke, jadi di sini ternyata kita sudah bisa ngedeploy, sudah sukses. Ternyata tadi permasalahan kami adalah kami salah mengcopy untuk GitHub action key-nya, dimana ini kan kita nge-copy di GitHub action key di dalam virtual machine-nya. Padahal yang kami buat itu adalah yang di luar di laptopnya, jadi di luar dari virtual machine-nya. Yeah. Jadi itu kesalahan kami. Kami salah nge-copy, kami salah mengambil GitHub action key-nya. Jadi kalau kita coba lagi sekarang, saya tadi kan mau ganti jadi Laundry MJS. Di sini kita coba lagi Laundry MJS, kita commit. Terus kita tunggu dulu. Oke. Kalau sudah, kita lihat lagi di actionnya untuk di GitHub-nya, harusnya ini sudah bisa.
Kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah sukses. Sekarang kalau kita refresh harusnya Laundry MJS. Oke, jadi itu dia untuk mengenai CE/CD dari kelompok kami yang sudah kami coba. Jadi mungkin tadi ada sedikit kekeliruan dari kami salah mengambil GitHub Action Key-nya. Jadi kami salah mengupload ke secretnya. Ya, jadi ada sedikit kekeliruan, tapi ternyata sudah bisa kami atasi. Dan sekarang untuk percobaan si CD-nya atau percobaan untuk kita mengubah sesuatu di website dan ternyata sudah bisa langsung terupdate di websitenya. Oke, baik, sekian dari kami ucapkan terima kasih.